Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita, yaitu amortisasi utang dan dana pelunasan, mata kuliah Matematika Keuangan. Adapun dari pengertian amortisasi utang, yaitu pelunasan utang baik dengan jumlah yang sama atau tidak, dan dengan menggunakan interval cicilan yang sama ataupun berbeda untuk dapat melunasi utang tersebut. Besar pembayarannya yang dilakukan pada setiap periode harus terdiri atas bunga dan uang pokok. Jadi amortisasi utang itu di sini dia tetap harus membayar cicilan dan dia memiliki jangka waktu tertentu atau setiap periode, dan dia harus mempunyai uang pokok utang tersebut. Itulah dia yang dikatakan amortisasi utang. Sebenarnya amortisasi utang ini adalah lanjutan dari materi anuitas biasa atau materi anuitas ya. Jadi nanti kita akan berkaitan terus dengan materi anuitas, namun materi amortisasi utang ini dia lebih ke membuat sebuah tabel. Jadi nanti ada tabelnya ya. Oke, kita lanjut sebuah contoh ya. Tadi pengertian amortisasi sudah. Saya rasa kita langsung ke sebuah contoh. Buatlah tabel amortisasi dari pembayaran sebuah mobil seharga 100 juta ditawarkan dengan mekanisme tanpa uang muka atau DP ya. Cicilan bulanan sebanyak 36 kali yang dimulai bulan berikutnya dengan adanya penambahan 50 juta pada cicilan terakhir. Tingkat bunga yang dikenakan adalah 12% per annum. Ada katanya penambahan 50 juta lagi. Kalau kita di kehidupan sehari-hari, kalau kita mencicil atau mengkredit, baik itu sepeda motor atau kita mengkredit rumah ya, pasti harga langsung kita lunasi dan kredit pastinya lebih mahal kredit atau cicilan ya. Jadi cicilannya nanti bertambah dikarenakan adanya tingkat bunganya. Makanya tadi sampai dia penambahan 50 juta. Ya. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana kita ingin menyelesaikan soal yang apabila nanti kita menjumpai soal seperti soal kita ini, dan bagaimana cara menggambarkan tabelnya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita jawab sama-sama. Saya buat dulu. Oke. Ya. Tadi di soal ada diketahui dia FI-nya dulu ya, I-nya. Di soal kita ini ada I-nya. I-nya 12%. Kita tulis dulu 12%. Kemudian ada FP, future value. Future value dia didenda katanya ditambah 50 juta lagi tadi ya. Bedakan ya PF, FP sama PP gitu ya. Kalau PP present hari ini. Kalau future yang akan datang. Oke, di soal kita tadi ada juga 36 kali cicilan ya. 36 kali cicilannya 36 kali. Oke, 36 kali. Maka kita ingin mencari present value dia, present value-nya yang sekarang. Ya, jadi rumusnya nanti FP ya dikali 1 ditambah I per negatif N. Oke, maka kita masukkan nilai FP-nya. FP-nya di sini 50. Jadi 50 juta. 1 ditambah I-nya 12%. Kalau 12% kita ubah ke bulan, ya, ke bulan berarti 12% per 12. Hasilnya 1%. 1% ya.
Kalau kita rubah 1% menjadi 0,01. Berarti di sini 0,01. N-nya tadi 36 kali, berarti negatif 36. Maka kita dapat hasilnya nanti ini setelah sudah kita akumulasikan. Maka kita dapatkan hasilnya 34.946.247,48 rupiah, ya. Jadi hasilnya ini dia yang kita dapatkan. Oke, setelah didapatkan seperti ini nilai PP-nya, ya, maka kita dapat melihat sebenarnya angsuran per bulannya itu berapa. Kan kira-kira seperti itu, ya. Jadi sebenarnya nilai present value-nya uang dia yang sekarang itu berapa. Jadi kita buat dulu seperti ini. Biar lebih pasnya dia. PP sama dengan, saya anggap aja variabelnya M. M, ya. M. Terus saya buat aja PP ini, PP-nya saya buat aja PP action yang tadi yang udah kita dapatkan ini. Modalnya tadi kan di soal 100 juta kalau nggak salah saya. 100 juta. Kita kurangkan dengan hasil yang kita dapatkan ini. 34 juta. 946.247,48. Jadi kita dapatkanlah hasilnya di sini 65 juta, ya. 53.752,52. Ini hasilnya untuk PP-nya. Setelah seperti ini, apakah udah siap? Belum. Apalagi yang perlu kita cari? Kita mencari berapa yang harus dibayarnya per bulan. Kita cari dulu yang harus dibayar per bulan. Jadi kalau ditanya yang harus dibayar per bulan, berarti kita langsung ke rumus yang A. Kalau kemarin kita sudah tahu, ya, A sama dengan PP per 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N per I. Jadi tinggal masukkan angka aja nanti. Maka PP-nya itu yang dipakai bukan yang ini, ya. Bukan yang ini. Yang dipakai itu yang ini. Yang di bawah ini. Ini yang kita pakai, ya. Jadi yang di bawah itu yang kita pakai. Maka yang kita pakai yang di bawah, maka hasilnya nanti yang di bawah 65 juta 53.752,52 per 1 dikurang 1 ditambah I-nya tadi 0,01, ya. Pangkat negatif 36 per 0,01. Setelah nanti kita akumulasi, maka didapatkanlah nilai A itu 2 juta, ya, Rp 2.160.715,49. Ini hasilnya. Jadi yang dia bayar itu per bulannya sekian angsuran dia. Selama 36 kali dengan uang yang dia peroleh, uang muka dia pertama 65 tadi. Ya. 65 tadi uang dia, ya, karena dia mencicil makanya sampai mendekati 100 juta. Kira-kira seperti itu di soalnya. Oke, soal kita tadi disuruh untuk ini, katanya di sini tadi buatlah tabel amortisasi gitu, ya. Nah, tabel amortisasinya bagaimana cara membuatnya. Setelah kita hitung seperti ini, kita bisa membuat tabelnya. Tabelnya kira-kira seperti ini, nanti saya buat. Oke. Saya buat seperti ini. Pertama kamu buat dulu bulan. Ini bulan. Terus saya buat aja seperti ini, ya. Terus angsuran. Terus ini bunga.
Terus ini amortisasi utang. Amortisasi utang. Nah, gitu ya. Terus satu lagi saldo. Ini biasanya kita lihat di buku ini ya. Buku-buku angsuran itu pasti ini ada ya. Oke. Nih. Baru kita buat ya, ini tabel dia ya. Oke. Ini tabelnya. Kita masukkan dulu yang pertama 0 bulan. 0 bulan. Biar saya ganti dulu warnanya biar lebih ini. Oke. Kita buat 0 bulan. Baru saat 0 bulan. Saldonya masih 100 juta ya. Modalnya 100 juta. Jadi sini ditulis 100 juta. Oke. Kemudian masuk di bulan pertama. Oke, di bulan pertama tadi angsuran dia kan udah kita tetapkan yang ini. Nih, jadi ini yang ditulis di angsuran kotak yang di sini. Angsuran bulan pertama, kira-kira gitu ya. Jadi kalau di angsuran ini semuanya sama nanti sampai ke bawah. Yaitu 2.160.715,49. Bulan kedua juga ini sama terus. Karena setiap bulannya pasti nominalnya sama. Oke. Kemudian bunga. Ya. Bunga. Bunga itu 1% dari sini. Jadi cara mencari bunga yang untuk di sini. Ini saya anggap modelnya saya anggap ini A kecil, B, ini C gitu ya. Ini D, dan ini E. Saya anggap seperti itu ini, kode tabelnya ya. Jadi, untuk mencari bunga ini, kita carinya persen, 1%. 1% dikali E, tabel E ini, berarti dari sini. Berarti 1% dari 100 juta itu 1 juta. 1 juta. 1% dari sini ya. Dari sini. Oke. Kemudian amortisasi utang. Kalau amortisasi utang ini apa yang diisi? Rumusnya saya buat aja B dikurang C. B dikurang C. Berarti hasil dari sini dengan ini dikurangkan. Hasilnya di sini. Maka didapatkanlah dia 1.160.715,49. Ya, seperti itu dia. Oke. Kemudian saldo. Saldonya pastinya berkurang karena dari angsuran. Berarti ini saldo ini, hasilnya saldo ini ya diperoleh dari saldo utang periode sebelumnya dikurangi amortisasi utang periode yang berjalan. Ya, yang berjalan. Jadi yang ini 100 juta ini kurangkan dia kemari. Yang ini. Ini kurangkan, yang hasil yang ini dikurangkan dia sama yang ini. Hasilnya nanti ditulis di bawah 100 juta ini. Yaitu 98. Sorry. Ada kesalahan ya. Yang ini, yang ini. Ini. Hasil yang ini 100 juta kurangkan dia kemari, hasilnya di sini. 98.839.284,51. Nah, gitu ya. Begitu seterusnya. Jadi nanti ini tetap ditulis 2.160.715,49. Kalau yang ini berapa? Persen dari sini lagi diambil. Persen dari sini. Kotak kedua. Ya, 1% dari sini. Ya, itu ditulis. Jadi di sini nanti udah 900
88.392,85%. Dari sini ya, bukan di atas lagi, persen dari tabel kedua. Nah, ya. Kemudian amortisasi, ingat B dikurang C, berarti yang ini kurangi dengan ini, hasilnya di sini. Oke. Baru nanti kurangi dengan yang ini. Ini kurang ini, yang di sini hasil yang di sini, itulah hasilnya di sini. Ya. Kira-kira seperti itu. Sampai seterusnya, sampai nanti mendekati sisanya. Sisanya kemungkinan nanti 0,0 sekian atau sekian. Baru bisa dikatakan tutup buku dia atau tutup tabel dia itu. Jadi nanti cara mengisi tabelnya kira-kira seperti itu. Ya. Yang pertama dibuat dulu 0, kemudian modalnya 100 juta. Terus bulan pertama itu cicilan angsurannya akan sama. Kalau ini sama, angsuran itu nilainya sama. Kemudian mencari bunga persen itu dilihat dari persen setiap tabelnya. Ini kan karena dia saldo pertama, 1% dari 100 juta itu 1 juta. Ya. Setelah itu yang ini didapatkan dari yang ini, B dikurang C. Berarti ini B dikurang C yang di sini. Makanya ini hasilnya. Kemudian hasil yang ini 9839 ini didapatkan dari 100 juta dikurang ini. Jadi modelnya model zigzag ya. Nanti gini, gini, hasilnya kemari, hasil yang ini kemari, sampai seterusnya. Kalau ini sama, ini persennya diambil dari tabel dia. Oke. Saya rasa kalau dia ini gampang. Yang penting nanti dicoba dulu ya, dicoba berlatih. Nanti kita buat soal pemahamannya. Oke. Ini kalau dia amortisasi utangnya itu biasa. Kalau dia dibayar di muka, beda lagi. Kalau dia dibayar di muka. Kalau dia dibayar di muka, ya. Dia dibayar di muka, itu kita langsung dapatkan hasilnya bukan 100 juta patokan kita, ya. Bukan 100 juta. Kalau dia dibayar di muka, ya. Jadi kalau dia dibayar di muka, kalau saya rasa udah bisa. Sama juga nanti ya. Kalau dia dibayar di muka, saya hapus dulu. Oke. Kalau dia dibayar di muka, umpamanya ini tadi bulan, terus besar angsuran, terus tadi ada amortisasi ya. Amor aja saya tulis dulu, di sini saldo. Di sini 0 bulan. Kalau dia nanti ada katanya amortisasi ya, amortisasi dibayar di muka. Tadi kan dibayar apanya kan tadi dibayar di awal ya. Kalau itu dibayar setelah jalannya pembayaran, kan kira-kira seperti itu. Jadi kalau dia amortisasi dibayar di muka, yang aturannya N-nya tadi 36 dibuat jadi N-nya 35. Nah, 35. Kira-kira seperti itu. Itu aja pembedanya. Jadi nanti ini udah 0, di sini udah 97, sekian. Kenapa 97 juta? Karena udah dikurangi dengan 2.160 sekian tadi. Yang dari 100 juta. Kan 100 juta dikurang sama ini. Udah dibayar dia. Contoh, orang datang untuk nyicil ya, angsurannya umpamanya 2.160 ini ya. Kalau tadi kan nggak ditulis. Umpamanya ini kalau dia 2.160 ini udah dikurangi dia sama ini, makanya 97. Kalau tadi kan 0 itu 100 juta. Kalau ini nolnya langsung 97. Ini nggak ada ya. Ini saya tadi anggap 260 ini dikurangi 100 juta tadi. Makanya 97. Jadi sebenarnya kotaknya kalau dia itu dibayar di muka ya. Dibayar di muka. Jadi model kotaknya seperti ini, 0, 97. Baru bulan pertama buat lagi 2.160. Sekian-sekian tadi ya, yang seperti tadi.
Amortisasinya kamu udah tahu bagaimana cara menghitungnya ya. Hasilnya amort tadi dikurangi. Oh, di sini satu kurang apanya ya? Bunga ya. Bunga 1% dari yang di tabel ini. Hasilnya nanti di sini amornya kan ini dikurang hasil ini. Di sinilah dibuat kan gitu. Yang ini dikurang yang hasil di sini, hasilnya nanti yang di sini. Dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Oke. Itu dia pembedanya apabila amortisasi dibayar di muka. Oke. Selamat belajar dan sukses selalu untukmu.